Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak Hadi Sutiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Neurosains, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UAS mengenai materi perkembangan perseptual motorik. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rini Mariati dan rekan-rekan saya Ibu Suirah dan Ibu Rohilawati. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Suirah dan akan dilanjutkan oleh Ibu Rohilawati. Kepada Ibu Suirah dan Ibu Rohilawati dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Rini. Pendahuluan. A. Latar belakang. Perseptual motorik pada dasarnya merujuk pada aktivitas yang dilakukan dengan maksud meningkatkan kognitif dan kemampuan akademik. Perseptual motorik adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang diterima oleh organ indera. Perseptual motorik juga sebuah proses pengorganisasian, penataan informasi yang diperoleh dan kemudian disimpan untuk kemudian menghasilkan reaksi berupa pola gerak. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan perseptual motorik? 2. Apa saja kemampuan perseptual? 3. Apa yang dimaksud dengan perkembangan motorik anak? 4. Apa itu perkembangan sensorik? C. Tujuan. 1. Mengetahui perkembangan sensorik anak. 2. Mengetahui tentang unsur-unsur motorik. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Rohilawati. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan PPT. Pembahasan perkembangan perseptual motorik. Perkembangan perseptual motorik dapat diartikan sebagai kemampuan memahami atau mencari makna dari data yang diterima oleh berbagai indera. Semua informasi tentang lingkungan sampai pada individu melalui alat-alat indera yang kemudian diteruskan melalui saraf sensorik ke bagian otak kiri. Perkembangan motorik merupakan perkembangan kemampuan melakukan merespon suatu hal, jadi bertambahnya usia bertambah pula kemampuan motoriknya. Unsur-unsur perseptual motorik. A. Kesadaran tubuh merupakan kesanggupan untuk mengenali bagian-bagian tubuh dan manfaatnya bagi gerak. B. Kesadaran ruang. Kesadaran ruang merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada posisi di antara orang lain dalam suatu ruang. C. Kesadaran arah. Kesadaran arah merupakan pemahaman tubuh yang berkenaan dengan tempat dan arah. D. Kesadaran tempo. Kesadaran tempo memungkinkan koordinasi gerakan antara mata dan anggota tubuh menjadi efisien. Proses perseptual motorik. Proses perseptual motorik menurut Amung dan Yuda tahun 2000-31 secara umum, langkah pertama dalam proses persepsi motorik adalah menerima informasi dari lingkungan untuk menghasilkan gerak. Secara spesifik, proses perseptual motorik menentukan peranan gerak aktif dalam mengembangkan persepsi.
Itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Suira dan Ibu Rohilawati yang telah memaparkan materinya. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan. Perseptual motorik berperan penting dalam perkembangan motorik anak. Perseptual motorik juga sangat penting dalam meningkatkan kemampuan gerak dan kemampuan akademik anak. Perseptual motorik menetapkan hubungan antara perseptual dan persepsi dan gerak manusia. Guna menghasilkan gerak, maka diperlukan informasi dari lingkungan sekitar. Persepsi penting untuk bergerak yang terjadi secara optimal. Sebuah informasi dari lingkungan sekitar sangat penting bagi perkembangan perseptual motorik, karena informasi dari lingkungan merupakan awal dari terjadinya proses perseptual motorik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.